Ya, Dina, pasar saham Indonesia kalau kita lihat performanya mulai pekan ini dimulai dengan langkah positif ya. Yes. Bahkan IHSG sudah dibuka menguat dan langsung bergerak di zona hijau sejak awal perdagangan. Dan memang katalis positif ini datang dari sentimen global dan juga momentum domestik menjelang HUT RI ke-80. Ya, Penguatan IHSG pada hari ini juga memang dibantu oleh sentimen dari indeks MSCI yang masih menjadi penopang pasar. Tampaknya pasar masih melihat masih ada ruang lanjutan nih bagi kenaikan IHSG meski dengan pola pergerakan yang cukup terbatas. Analis menyebut bahwa memang efek MSCI ini cenderung bersifat teknikal dan bisa saja akan meredup kalau fundamental tidak mengikuti. Kita akan lihat seperti apa sih sebetulnya pergerakan IHSG secara teknikal gitu ya, Din. Memang kalau kita perhatikan pada perdagangan hari ini candlestick-nya ini sudah mulai ada warna hijau yang memang didominasi oleh pembelian domestik. Jadi di sini artinya adalah pelaku pasar tampaknya sudah cukup confident dengan pasar keuangan domestik setelah beberapa hari sebelumnya memang kalau kita lihat ada beberapa gap di sini, tapi sudah cukup ditutup oleh beberapa kali penutupan IHSG yang mana saat itu memang penutupannya dilakukan dengan aksi profit taking karena kita tahu pada bulan Juli saja penguatan IHSG sudah cukup signifikan sehingga memang beberapa kali ditutup meskipun ada 6 kali gap kalau kita lihat sejak awal Agustus. Kalau memang misalkan candle hijau ini yang merupakan pola Marubozu ini berlanjut begitu ya pada penutupan perdagangan esok hari yang mana kalau kita lihat closing market hari ini kan memang sudah cukup ditutup semeringah gitu ya hampir 1%. Nah maka memang tampaknya pola penutupan perdagangan hari ini di 7.600-an menunjukkan adanya konfirmasi uptrend gitu untuk beberapa hari ke depan. Apalagi memang kita akan menantikan bersama ada sejumlah sentimen yang menjadi penopang penguatan IHSG termasuk bagaimana net foreign buy yang tampaknya juga sudah cukup masuk ke pasar keuangan tanah air. Sementara itu kalau kita perhatikan Dina dari segi pergerakan rupiah memang cenderung stabil juga ya mengikuti penguatan IHSG hari ini dan memberikan nafas tambahan bagi pasar. Mata uang Garuda bertahan di kisaran Rp16.250 per dolar Amerika Serikat. Di mana stabilitas ini menjadi sinyal positif bagi aset berdenominasi rupiah meski memang pelaku pasar tidak langsung tergiur untuk masuk secara agresif. Nah, jadi banyak investor yang masih menjalankan strategi wait and see, Dina, di mana investor mantau seperti apa sih arah kebijakan moneter global sebelum mengambil posisi yang cukup besar. Betul sekali, Sasa. Sebenarnya kalau kita tarik juga lebih dalam, tadi juga luar biasa analisis teknikalnya, tapi kalau secara fundamental begitu, secara makro, secara lebih luas ekonomi, faktor utama yang tengah diperhatikan oleh para investor adalah masih belum lepas dari negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, di mana setiap perkembangan dari meja perundingan antara dua negara dengan ekonomi terbesar ini bisa memicu perubahan arah pasar. Hal ini akhirnya membuat volume transaksi cenderung terbagi antara peluang jangka pendek dan juga investasi yang berbasis fundamental. Di dalam negeri sendiri kalau kita lihat saham-saham blue chip ini masih menjadi andalan utama begitu ya. Di mana penguatan IHSG hari ini didorong oleh sektor-sektor misalnya perbankan yang hari ini menguat lebih dari 1% ini menjadi salah satu sektor yang mencatatkan kinerja terbaik pada penutupan perdagangan hari ini di antara semua sektor kalau dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Bank-bank besar, bank-bank berkapitalisasi besar ini juga cukup tinggi menyumbangkan kenaikan, tapi juga memberikan stabilitas, di mana pergerakan saham perbankan hari ini berbeda ya. Kalau kita review dengan pekan-pekan lalu yang kita tahu pada saat itu didominasi oleh saham-saham konglomerat atau yang sering disebut dengan saham konglo begitu. Nah, sektor keuangan ini mulai mengambil alih nih peran sebagai motor rally, sebagai fundamental penguatan IHSG, di mana hal ini adalah sesuatu yang baik yang memberi sinyal bahwa sebenarnya pasar sudah kembali mulai melihat emiten-emiten berfundamental kuat, Sasa. Iya, tapi Din, bukan berarti resiko sudah hilang ya. Karena kalau kita lihat dari segi kondisi manufaktur kita memang masih berada di zona kontraksi selama beberapa bulan terakhir. Nah, ini menggambarkan kalau misalkan sektor manufaktur ataupun real kita ini belum sepenuhnya pulih. Investor juga masih mantau nih seperti apa sih implementasi kerjasama dagang baru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di mana deal ini memberikan harapan memang terutama di sektor infrastruktur dan energi. Tapi memang efek langsungnya ini belum terlihat ya di lapangan. Untuk saat ini memang strategi yang dominan adalah masuk secara selektif. Jadi memilih saham yang berfundamental kuat, kemudian memiliki likuiditas yang tinggi dan memiliki prospek jangka panjang. Tapi pekan ini Dina optimisme juga datang dari momentum perayaan HUT pasar modal ke-48. Selain HUT kemerdekaan RI ke-80 sendiri. Jadi momentum tahunan ini menjadi pengingat gimana sih pasar modal berkembang dari masa ke masa. Dari pasar fisik yang mengandalkan lembaran kertas hingga berubah menjadi sistem perdagangan digital
digital yang kita gunakan saat ini. Nah, teknologi juga tentunya melahirkan generasi baru investor nih yang lebih muda dan juga melek digital. Jadi memang sejarah panjang pasar modal ini menunjukkan bahwa memang kekuatan teknologi dan juga literasi investor ini menjadi fondasi menjaga momentum. Yes, betul sekali. Nah, pas banget nih kalau kita bicara soal literasi dan juga nggak lepas dari inklusi keuangan, ada kabar baik dari salah satu lembaga keuangan dalam negeri kita, yaitu digelarnya kembali LPS Financial Festival 2025, di mana setelah sukses pada pekan lalu di Surabaya digelar, kali ini festival keuangan ini akan digelar lagi di Kota Medan, lebih tepatnya di Regal International Convention Center pada 20 hingga 21 Agustus 2025. Yang menarik, LPS Financial Festival Medan bukan hanya menyuguhkan soal hiburan, tapi juga edukasi keuangan. Seperti di Surabaya, akan ada diskusi inspiratif dan juga kelas bisnis yang membahas strategi mengelola aset dan menciptakan peluang investasi. Bagi pasar, kesadaran keuangan yang lebih tinggi ini kan berpotensi pertumbuhan investor retail. Jadi momen penyelenggaraan festival ini juga bertepatan dengan pasar yang sedang dinamis di saat IHSG bergerak terbatas dan investor juga menjalankan strategi yang hati-hati. Literasi dan inklusi keuangan ini menjadi bekal yang penting ya. Ini akan membantu masyarakat luas untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Serunya lagi, akan ada musisi-musisi papan atas yang juga akan hadir, yang bisa juga sekaligus mengikuti kelas-kelas edukasi keuangan. Hal ini menciptakan jembatan di antara hiburan dan juga investasi. Kalau di Surabaya kan ada Cinta Laura dan kawan-kawan seperti yang tadi paketnya sudah kita lihat informasinya. Nah, di Medan ini akan ada artis-artis seperti Herjunot Ali dan juga Raline Shah yang juga akan sharing bagaimana sih mereka mengelola keuangan atau finansial. Ada juga Ranwali Judika dan Setia Ben yang juga akan meramaikan acara. Wah, luar biasa sekali. Memang kalau lihat antusiasme LPS Financial Festival yang ada di Surabaya, Dina, ya, gimana nanti di Medan nih. Luar biasa, tentunya kita akan nantikan bersama gimana nanti teman-teman di Medan juga berkontribusi ya di acara LPS Financial Festival ini. Tentunya acara ini juga memang tadi Dina sudah tekankan bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa inklusi keuangan ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keputusan finansial ataupun investasi seseorang.